أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah, habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'alah ila yaumil qiyamah. Wa ba'dah. Berawal dari satu cerita. Begini ceritanya. Ada perhelatan sholat berjamaah. Tentunya ini amat sangatlah mulia. Karena dalam sholat berjamaah berbagai macam keutamaan akan didapatkan oleh seorang muslim. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memampukan kita dengan hidayah dan taufiknya untuk senantiasa sholat 5 waktu dengan berjamaah. Allahumma amin. Ceritanya begini. Jamaah tersebut sudah selesai. 3 hari kemudian, entah apa yang dirasakan oleh sang imam, tiba-tiba imam bercerita kepada 2 orang jamaahnya bahwa 3 hari yang lalu ketika beliau sedang memimpin sholat berjamaah, sebetulnya di rakaat kedua hadas. Yang dikisahkan sih keluar angin, tapi tak ada bau, juga tak ada suara. Tapi aku yakin itu adalah angin. Lalu kemudian beliau merasakan, wah jamaah begini banyak. Lalu kemudian lanjut saja sholatnya sampai selesai. Dan makmumnya tenang-tenang saja, khusyuk-khusyuk saja. Tidak ada perasaan apapun dan tidak ada ini itu dan sebagainya. Nah, setelah kisah ini tentu terkejut dong 2 jamaah ini. Loh, ternyata 3 hari yang lalu aku bermakmum kepada imam yang sholatnya sebetulnya batal. Akan tetapi beliau tetap melanjutkan sholatnya. Nah, yang ditanyakan, bagaimana nasib kami Ustadz sebagai jamaah? Dan bagaimana sholat kami 3 hari yang lalu ketika bermakmum kepada beliau yang notabene hukumnya sudah batal sholatnya? Nah, penting untuk kita pahami bersama-sama dari 2 sisi yang berbeda. Pertama dari sisi imam. Tentunya imam itu adalah sosok yang utuh. Karena sosok yang utuh maka diikuti dan dianut. Ungkapan-ungkapannya tentu diikuti, digugu dan ditiru. Bukan hanya ketika sholat berjamaah tentunya, tapi juga ketika di luar sholat berjamaah. Maka yang harusnya dilakukan adalah 1, beliau pergi. 2 rakaat batal ya sudah pergi. Kenapa demikian? Karena dipastikan ada yang mengganti posisi beliau sebagai imam. Ini adalah kejujuran yang sangat memuliakan. Karena manusia biasa, wajar kalau kemudian keluar angin. Entah kenapa diempetkah atau wallahu a'lam. Yang jelas beliau mengaku dengan begitu gentle, dengan begitu kesatrianya bahwa 3 hari yang lalu sholatnya sebetulnya batal. Tapi andaikan pada saat itu beliau keluar, ini tentu lebih kesatria lagi dan ini lebih gentle lagi. Nah, kenapa? Karena imam itu akan diikuti secara utuh. Sungguh tidak ada organisasi yang kepemimpinannya itu diikuti semua dan tidak boleh ditawar kecuali sholat berjamaah. Coba kita perhatikan. Di mana ada organisasi sekompak dan tentunya seluar biasa sholat. Baik itu organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, baik berbasis agama atau berbasis sosial, tidak ada yang sesempurna sholat berjamaah. Mulai Allahu Akbar sampai Assalamualaikum warahmatullahi salam diikuti. Gerakannya,
ucapannya tidak boleh didahului, gerakannya tidak boleh didahului. Subhanallah, amat sangat efektif. Nah, memang tidak ada sosok pemimpin yang seistimewa pemimpin sholat berjamaah. Mengikuti dari takbiratul ihram sampai salam tentunya bagi jamaah yang tidak masbuk. Kalau yang sudah masbuk, ya tentunya mulai kapan. Tapi yang terpenting ketika salam, dia terus melanjutkan untuk menambah ketertinggalannya. Maka sekali lagi, leadership yang paling efektif adalah imam. Imam harus kesatria. Kalau batal, ya sudah pergi. Yang kedua, bagaimana nasib makmumnya? Pertama, apabila makmumnya itu tahu kalau imamnya batal, sedangkan imamnya itu terus melanjutkan sholatnya, maka ada satu dari dua pilihan yang mesti ditentukan. Yang pertama, dia kudu mufaraqah atau memisahkan diri dari berjamaah. Dari imam dia memisahkan diri. Tentunya untuk menyelamatkan sholatnya. Atau membatalkan. Tapi yang paling bijak sesuai tuntunan keilmuan fikih adalah mufaraqah. Oh, imamnya batal. Saya dengar beliau kentut. Tapi beliau lanjut. Ya sudah, saya mufaraqah. Karena kalau tidak mufaraqah, otomatis batal. Atau sekali lagi membatalkan. Karena imamnya batal, tapi lanjut, ya saya batalkan. Tidak apa-apa. Tapi sebaiknya mufaraqah. Itu kalau imamnya diketahui bahwa imamnya batal. Selanjutnya, yang kedua, di bagian perspektif makmum. Bagaimana kalau makmumnya itu tidak tahu kalau imamnya adalah orang yang muhdis, orang yang telah berhadas, batal sholatnya. Nah, sesuai dengan pertanyaan yang dikemukakan tadi. Maka yang demikian ini sholatnya makmum tetap sah. Karena posisi makmum tidak tahu kalau imamnya itu sedang hadas. Meskipun lanjut. Tuh, saya menduga tetap suci. Buktinya beliau melanjutkan. Ternyata kok hadas, ya wallahu alam. Tapi tetap sekali lagi, makmum tersebut sah sholatnya, bahkan mendapatkan keutamaan berjamaah. Kita simak bersama-sama. Di dalam kitab Hasyiatus Syarqawi. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu ma'al ilmi bihalihi. Ay al-jama'ati li'annahu i'tamma bi'imanin yadhunnuhu mutahhiran. Bi khilafihi ma'al jahli bihalihi. Fa'inal qudwata bihi tasihhu. Ya, kalau ada imam diikuti, ya wajib makmum mengikuti. Dengan posisi makmum meyakini bahwa imam tetap sah dan tetap suci. Nah, kalau makmumnya tidak tahu dengan keadaan imam yang notabene sudah batal, oh ya sudah, tetap sholat berjamaahnya tetap sah. Bahkan wa yahsulu lahu sawabul jama'ati li'annahu i'tamma biimanin biimamin yadhunnuhu mutahhiran. Bahkan tetap mendapatkan keutamaan 27 derajat. Sholatnya tetap sah, tidak usah dipikir, dan tetap mendapatkan keutamaan sholat berjamaah. Lalu bagaimana imamnya? Imamnya biar diurus sendiri, hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.